Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rafif Rabani di acara rutin kita, yaitu dibacain buku. Kita insya Allah akan melanjutkan pembacaan buku nasihat spiritual mengokohkan akidah dan menggairahkan ibadah karya Badiu'uzzaman Said Nursi yang merupakan bagian-bagian dari koleksi Risalah Nur. Sebelumnya kita sudah membacakan sampai pada kalimat kelima di pertemuan yang lalu, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya pada pembacaan kalimat keenam. Baiklah, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga yang dijanjikan untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Jika engkau ingin mengetahui bahwa menjual jiwa dan harta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi hamba dan prajuritnya merupakan bisnis yang paling menguntungkan dan pangkat yang paling terhormat, maka perhatikan cerita imajiner yang singkat berikut ini. Pada suatu hari, seorang raja memberikan sebuah ladang yang luas sebagai titipan dan amanah kepada dua orang rakyatnya. Ladang itu berisi semua mesin, perangkat, senjata, hewan, dan semua keperluannya. Ketika itu, terjadi perang yang sangat hebat. Keadaan menjadi tidak stabil, sehingga segalanya bisa berubah. Maka, sebagai bentuk kasih sayang dan karunia-Nya, raja mengirim salah seorang ajudannya dengan membawa perintah darinya untuk disampaikan kepada dua orang tadi. Jualah kepadaku amanah yang kuberikan agar kupelihara untuk kalian, sehingga dalam kondisi sulit semacam ini, ia tidak hilang percuma. Aku akan mengembalikannya lagi pada kalian dalam bentuk yang lebih baik saat perang usai. Aku juga akan membayarkannya dengan harga yang tinggi, seakan-akan amanah itu adalah milik kalian. Semua mesin dan perangkat yang kalian miliki saat ini akan dipakai untuk pabrik milikku, di atas namaku dan dalam perlindunganku. Harga dan nilainya akan meningkat dari 1 menjadi 1000. Di samping itu, semua laba yang ada juga akan diberikan kepada kalian. Aku akan mengambil alih semua beban dan biaya yang ada untuk kalian, di mana kalian lemah dan fakir, tak mampu menanggung biaya untuk menjalankan mesin tersebut. Aku akan mengembalikannya kepada kalian, semua hasil dan keuntungannya. Juga, aku akan membiarkannya bersama kalian agar bisa digunakan dan dinikmati hingga saat untuk mengambilnya kembali datang. Dengan demikian, kalian akan mendapatkan 5 keuntungan sekaligus. Jika kalian tidak menjualnya kepadaku, maka semua yang ada pada kalian akan lenyap. Sebab, seperti yang kalian ketahui, tidak ada yang bisa menjaga miliknya. Kalian juga tidak akan mendapatkan harga yang mahal, perangkat yang halus dan mahal, serta neraca sensitif dan sumber-sumber yang berharga itu pun akan terabaikan. Tidak memiliki nilai sama sekali. Hal itu lantaran tidak digunakan pada berbagai aktivitas yang mulia. Selain itu, kalian sendiri yang menanggung pengelolaan dan bebannya, sekaligus kalian akan melihat balasan dari sikap kalian yang mengkhianati amanah. Itulah 5 kerugian sekaligus yang akan diterima. Lebih dari itu, menjual kepadaku berarti menjadi prajuritku yang merdeka, terhormat, dan istimewa, serta bertindak atas namaku. Jika tidak, kalian hanya menjadi tawanan biasa dan rakyat berandalan. Kedua orang tadi mendengarkan ucapan indah dan perintah raja yang mulia tersebut. Maka, orang yang berakal dari mereka berkata, "Aku mendengar dan taat kepada perintah raja. Aku sangat bangga dan bersyukur dengan jual beli ini." Sebaliknya, orang kedua, orang yang congkak, egois, dan lalai,
mengira bahwa ladangnya tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah berubah. Ia berkata, "Tidak, siapa raja itu? Aku tidak akan menjual milikku dan merusak kesenanganku." Waktu terus berjalan. Orang pertama berada orang pertama di atas berada dalam kondisi yang membuat seluruh manusia iri padanya. Pasalnya, ia hidup bahagia di istana raja sambil menikmati sejumlah karunia-Nya. Adapun orang yang kedua mendapatkan ujian yang paling buruk sehingga seluruh manusia meratapinya, meskipun mereka juga berkata bahwa ia memang layak mendapatkan ujian tersebut, sebab ia sendiri yang menjerumuskan dirinya ke dalam penderitaan sebagai balasan dari kesalahan yang ia lakukan. Ia kehilangan kebahagiaan dan hartanya pun musnah. Oleh karena itu, wahai jiwa yang sombong, lihatlah sisi hakikat lewat teropong cerita di atas. Yang dimaksud dengan raja adalah Tuhan dan penciptamu yang merupakan penguasa azali dan abadi. Kemudian ladang, mesin, perangkat, dan neracanya berupa tubuh, ruh, dan kalbu yang kau miliki di dunia berikut pendengaran, penglihatan, akal, khayalan yang ada di dalamnya, yakni semua indera, lahir dan batin. Adapun utusan mulianya berupa junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sementara perintah raja yang bijak berupa Al-Quran yang mengumumkan jual beli dan bisnis yang menguntungkan dalam ayatnya, Allah membeli dari kaum beriman jiwa dan harta mereka dengan surga yang dijanjikan untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Lalu, medan yang berkecamuk dengan perang adalah kondisi dunia ini, di mana ia tidak pernah tetap dan stabil. Seluruhnya adalah berbagai perubahan yang melahirkan dalam pikiran manusia sebuah pertanyaan berikut. Seluruh yang kita miliki tidak akan selalu bersama kita, namun ia fana dan akan musnah. Adakah suatu cara untuk membuatnya kekal abadi? Pada saat manusia larut dalam memikirkan hal tersebut, tiba-tiba ia mendengar gema suara Al-Quran yang terdengar di seluruh cakrawala, di mana ia berkata lewat ayat di atas, "Iya, terdapat cara untuk hal ini." Bahkan ia merupakan cara yang sangat baik di mana ia mendatangkan keuntungan besar dalam 5 tingkatan. Pertanyaannya, apakah cara tersebut? Jawabannya adalah menjual amanah kepada pemiliknya yang hakiki. Pada transaksi tersebut terdapat 5 keuntungan sekaligus. Keuntungan pertama, harta yang fana menjadi kekal. Pasalnya, umur fana yang dikorbankan dan dikerahkan di jalan zat yang maha hidup dan maha kekal akan berubah menjadi umur yang kekal abadi. Ketika itulah detik-detik umur manusia menghasilkan buah dan bunga kebahagiaan yang bersinar di alam keabadian, sebagaimana benih yang secara lahiriah musnah, namun dirinya tumbuh sejumlah bunga dan bulir. Keuntungan kedua, harganya berupa surga. Keuntungan ketiga, nilai setiap organ dan indera bertambah tinggi dan mahal, dari 1 menjadi 1000. Misalnya, akal merupakan organ dan perangkat yang jika tidak dijual kepada Allah dan tidak digunakan di jalannya, tetapi digunakan untuk memperturutkan hawa nafsu, ia akan berubah menjadi organ yang celaka, mengganggu dan lemah. Pasalnya, ia akan membebanimu dengan derita masa lalu yang menyedihkan dan kondisi masa depan yang mencemaskan. Pada saat itu, ia pun turun menjadi perangkat yang berbahaya dan sial. Karena alasan inilah, orang fasik tidak sanggup menerima kenyataan. Mereka tidak sanggup menerima kenyataan hidupnya serta tenggelam dalam hura-hura dan pemabukan guna menyelamatkan diri dari gangguan akalnya. Namun, jika akal tersebut dijual kepada pemiliknya yang hakiki dan digunakan di jalannya, ia akan menjadi kunci ajaib yang bisa membuka perbendaharaan rahmat Allah dan kekayaan hikmah ilahi yang tak terhingga. Kemanapun pemilik akal tadi memandang dan bagaimanapun cara ia berpikir, ia akan melihat hikmah ilahi pada segala sesuatu, pada setiap entitas, dan pada setiap peristiwa.
ia juga akan menyaksikan rahmat. Rahmat ilahi termanifestasi dalam alam wujud ini. Dengan demikian, akal tersebut naik menuju tingkatan pembimbing Rabbani yang mempersiapkan pemiliknya menuju kebahagiaan abadi. Contoh lain, mata merupakan indera. Ruh dapat melihat alam ini lewat jendela tersebut. Jika ia tidak digunakan di jalan Allah, namun hanya digunakan untuk memperturutkan hawa nafsu, maka lewat berbagai pemandangan indah, bersifat sementara dan segera lenyap yang dilihatnya, ia menjadi pelayan yang hina dan perantara yang membuat hawa nafsu dan syahwat bergejolak. Akan tetapi, jika engkau menjualnya kepada pemiliknya yang maha melihat, dan kau menggunakan, dan kau pergunakan pada sesuatu yang dia ridhoi, ketika itu mata menjadi penelaah dan pembaca kitab. Pembaca kitab alam yang besar ini, penyaksi berbagai mukjizat ilahi yang terdapat di alam ini. Ia ibarat lebah di antara bunga-bunga rahmat ilahi di kebun bumi. Dari madu pelajaran, ma'rifat, dan cinta, ia meneteskan cahaya penyaksian ke dalam kalbu yang beriman. Contoh lain, jika engkau tidak menjual indera pengecap yang terdapat di lidah kepada penciptanya yang maha bijak, namun engkau pergunakannya untuk perut dan nafsu semata, maka derajatnya akan turun menjadi penjaga pintu perut dan kandang. Akan tetapi, jika kau menjualnya kepada sang pemberi rezeki yang maha pemurah, ia akan naik tingkat ke pengawas perbendaharaan rahmat ilahi yang mahir serta pemeriksa dapur kudrah ilahi yang bersyukur. Oleh karena itu, wahai akal, sadarlah, sungguh jauh perbedaan antara perangkat yang sial dan kunci pembuka bagi kekayaan alam. Wahai mata, lihatlah dengan baik, sungguh jauh perbedaan antara perantara yang hina dan penjaga perpustakaan ilahi. Wahai lidah, rasakanlah dengan penuh kenikmatan, sungguh jauh perbedaan antara penjaga pintu pabrik atau kandang dengan pengawas kekayaan rahmat ilahi. Wahai saudaraku, engkau bisa mengukur organ dan indera lainnya dengan cara tersebut. Dari sana engkau akan memahami mengapa mukmin mendapatkan hak istimewa yang sesuai dengan surga, sementara orang kafir meraih substansi yang cocok dengan neraka. Masing-masing mendapatkan balasan yang adil tersebut karena orang mukmin dengan keimanannya menggunakan amanah penciptanya atas namanya dan dalam ruang lingkup ridhonya. Sebaliknya, orang kafir mengkhianati amanah dan mempergunakannya untuk memperturutkan hawa nafsunya. Keuntungan keempat, manusia sangat lemah sementara cobaannya sangat banyak. Ia miskin, namun di sisi lain kebutuhannya terus bertambah. Ia tidak berdaya, namun beban hidupnya demikian berat. Nah, jika manusia tidak bertawakal dan tidak bersandar kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, serta jika ia tidak percaya dan tidak menyerahkan urusan kepadanya, maka batinnya akan terus tersiksa dan menderita. Kerugian dan kemalangannya akan mencekiknya. Sebagai akibatnya, entah hal itu membuatnya menjadi penjahat atau pemabuk. Keuntungan kelima, seperti telah diakui secara ijma oleh para pakar, kalangan yang telah mencapai tingkat kasyaf, zauq, dan penyaksian bahwa berbagai ibadah, zikir, dan tasbih yang dikerjakan organ tubuh, jika hal itu dikerjakan dalam ruang lingkup ridhonya, akan berubah menjadi buah surga yang baik dan nikmat, serta ia akan diberikan di saat engkau sangat membutuhkannya. Demikianlah, pada bisnis tersebut terdapat laba yang besar yang mengandung 5 macam keuntungan. Jika hal itu tidak kau lakukan, maka engkau tidak akan mendapatkan seluruh keuntungan yang ada. Di samping itu, engkau akan mengalami 5 macam kerugian lainnya. Kerugian pertama, harta dan anak-anak yang kau cintai, hawa nafsu yang kau turuti, serta kehidupan dan masa muda yang kau senangi, semuanya akan sirna dan lenyap, seraya menyisakan dosa dan derita yang memberatkan punggungmu. Kerugian kedua, engkau akan mendapatkan hukuman sebagai orang yang mengkhianati amanah. Pasalnya, dengan mempergunakan perangkat dan organ yang paling berharga pada perbuatan yang paling hina, berarti engkau telah menzolimi diri sendiri.
Kerugian ketiga, engkau telah menghina dan menzalimi hikmah ilahi. Pasalnya engkau menjatuhkan nilai semua perangkat manusia yang mulia kepada kedudukan binatang, yang bahkan lebih rendah dari itu. Kerugian keempat, engkau akan selalu mengeluh dan mengaduh. Engkau juga akan merintih dan sedih akibat perpisahan dan beratnya beban kehidupan yang telah membebani punggungmu yang lemah, di samping kondisimu yang papa dan tak berdaya. Kerugian kelima, hadiah Tuhan yang indah seperti akal, kalbu, mata, dan seterusnya tidak akan diberikan kepadamu, melainkan agar engkau siap untuk membuka pintu kebahagiaan abadi, yaitu masuk surga. Alangkah ruginya manakala hadiah tersebut malah menjadi sesuatu yang menyakitkan, di mana ia membukakan pintu neraka untukmu. Sekarang kita akan melihat jual beli itu sendiri. Apakah ia berat dan benar-benar memenatkan sehingga banyak yang lari darinya? Ternyata tidak. Tidak ada penat dan berat padanya. Sebab wilayah halal demikian luas dan lapang sehingga cukup untuk memberikan kebahagiaan dan kesenangan. Karena itu, tidak ada alasan untuk masuk ke dalam wilayah haram. Lalu apa yang Allah wajibkan kepada kita juga ringan. Beribadah kepada Allah merupakan kemuliaan yang besar, sebab ia merupakan bentuk keprajuritan di jalannya. Di dalamnya juga terdapat kenikmatan dan ketenangan batin yang tak bisa dilukiskan. Nah, tugasmu adalah menjadi seperti prajurit di atas. Memulai dengan nama Allah, bekerja dengan nama Allah, mengambil dan memberi atas namanya, serta bertindak dalam wilayah ridho dan perintahnya. Kalau engkau berbuat salah, beristighfarlah. Lalu bersimpuhlah di hadapannya dan ucapkanlah, Allahumma gfir lana khotoyana, Allahumma gfir lana khotoyana, waqbalna fi ibadika, waj'alna umana ala amanatahu, indana ila yaumil liqa'ika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah kami sebagai hamba-Mu, jadikan kami sebagai orang yang amanah dalam menjaga semua yang Kau amanahkan pada kami, hingga hari pengambilan kembali amanah tersebut datang pada kami. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembacaan kalimat ke-6 daripada kitab atau buku Nasihat Spiritual Mengokohkan Akidah, Menggairahkan Ibadah, karya Badiuzaman Said Nursi, yang mana kalimat ke-6 ini telah kita baca tadi. Poin intinya ialah berkaitan tentang transaksi atau jual beli atau bisnis antara kita selaku hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, di mana Allah memberikan kepada kita modal begitu banyak, di antaranya ialah akal, kalbu, mata, penglihatan, pendengaran, pengecapan, dan lain sebagainya. Hal itu diperuntukkan Allah berikan kepada kita sebagai modal untuk kita agar kita bisa beribadah kepadanya. Maka ketika kita bisa beribadah kepada Allah, itu sama saja dengan kita menjual atau bertransaksi, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana keuntungannya akan kita dapatkan di akhirat kelak dengan keuntungan yang berlipat ganda. Namun jika kita tidak melakukan transaksi kepada Allah, tidak melakukan perintah-perintah Allah, atau bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, sama saja kita dengan merugikan diri sendiri, menzolimi diri sendiri, karena kita akan mendapatkan kemalangan, mendapatkan kesialan, dan mendapatkan hukuman serta siksa di akhirat nanti. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.